Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur atas penyertaan, kekuatan, kesehatan yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan terangi hati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan Tuhan ditutupi tengah-tengah kehidupan kami, agar pemberitaan firman-Mu dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini, saya ambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Lazarus dibangkitkan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didekatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria
untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia?" "Kamu beraikan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Nah, demikianlah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini kita akan merenungkan di bawah tema yaitu, jika engkau percaya maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes 11 ayat 1-44 menceritakan peristiwa penting dalam Injil Yohanes, yaitu kebangkitan Lazarus dari kematiannya. Sebuah mujizat yang dilakukan Yesus Kristus. Lazarus, seorang laki-laki yang tinggal di Betania.
Dia tinggal dekat Yerusalem. Ia adalah saudara laki-laki dari Marta dan Maria. Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit, tetapi Yesus menunda untuk menjenguk Lazarus yang sedang sakit. Sekalipun Yesus sangat mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus, tetapi ia sengaja menunda untuk melihat atau menemui Lazarus karena ia ingin menyatakan kemuliaan Allah. Setelah itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk kembali lagi ke Yudea. Sekalipun sebelum mereka pergi, mereka sempat berdialog, tetapi para murid-muridnya menyadari kekuatan Yesus dan kepercayaannya yang kuat. Marta dan Maria sangat sedih. Mereka menangis, mencari hiburan dan menunjukkan kesedihan karena hilangnya saudara mereka. Tindakan mereka ini hal yang wajar sebagai manusia ketika kita kehilangan seorang yang kita kasihi di dalam kehidupan kita. Sekalipun mereka bersedih, mereka menunjukkan iman dan harapan mereka kepada Yesus dengan mengakui bahwa Ia adalah Mesias dan percaya bahwa Ia memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Mereka juga mengungkapkan harapan bahwa Lazarus akan bangkit. Secara rohani, Marta dan Maria menunjukkan perbuatan yang berbeda namun saling melengkapi. Marta lebih banyak berbicara, menunjukkan iman dan penyesalan atas kematian Lazarus, sedangkan Maria lebih banyak berdiam dan bertindak, menunjukkan kesedihan dan kepercayaan pada kuasa Tuhan. Perbuatan Maria dan Marta menunjukkan bahwa kita dapat mengasihi Tuhan dan memperagakan iman kita melalui tindakan. Kita dapat berbicara tentang kebenaran dan memuji Tuhan, tetapi kita juga dapat menunjukkan iman kita melalui kehidupan kita. Marta pergi menemui Yesus. Dia menyampaikan rasa sakit dan rasa sedih serta penyesalannya. Dia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, ia tidak akan mati." Sekalipun ia menyampaikan rasa penyesalannya atas kehilangan saudaranya, tetapi dia tetap percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup membangkitkan Lazarus. Maria ketika ia mendengar Yesus ada di sana, ia pergi menemui Yesus dan tersungkur di hadapannya. Dia mengungkapkan rasa sedih dan penyesalannya juga atas kematian saudaranya, yaitu Lazarus. Dan hal itu yang membuat Yesus sedih dan menangis, karena Yesus peka terhadap apa yang dirasakan oleh Marta dan Maria. Hal inilah yang harus menjadi ciri khas kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus peka, sama seperti Tuhan Yesus peka terhadap apa yang dirasakan Maria dan Marta. Ia tahu bagaimana pedihnya hati Marta dan Maria kehilangan Lazarus. Ia tahu bagaimana harus bersikap dan seperlunya saja berkata-kata. Hal ini berbeda dengan tetangga-tetangga Marta dan Maria. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang, mereka langsung mengomentarinya. Dan besar kemungkinan mereka juga mengomentari Maria dan Marta, bahkan memberikan petua-petua kepada mereka sebagai tanda simpati dan perhatian mereka. Padahal Maria dan Marta tidak membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, nampaknya kematian Lazarus tidaklah mengagetkan Tuhan Yesus.
Hal ini terlihat dari responnya ketika ia mendengarkan bahwa Lazarus sedang sakit. Dan ia sengaja tidak datang, bahkan menunda 2 hari untuk datang melihat. Berarti ketika Tuhan Yesus mendengar kabar tersebut, mata orang banyak Lazarus kemungkinan sudah mati, atau paling tidak sedang kritis. Oleh sebab itu, ketika Tuhan meminta untuk mengangkat batu penutup kuburan itu, Marta berkata bahwa tubuh Lazarus sudah berbau karena sudah 4 hari berada di dalam kubur. Namun menariknya adalah respon Tuhan Yesus. Ia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Tuhan Yesus memang pernah mengatakan hal yang serupa kepada Marta. Dan Marta menjawab bahwa ia percaya. Ketika kenyataan yang memahitkan, ia pun bimbang dan meragukan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi itu hanya sesaat. Walaupun di dalam keraguan, relasinya dengan Tuhan membuahkan hasil. Ia menuruti perkataan Tuhan Yesus untuk mengangkat batu penutup kuburan itu. Dalam keadaan sedih, Marta memilih taat kepada Tuhan. Ia memilih taat kepada Tuhan Yesus. Ia rela mengambil resiko, menjadi tertawaan bahkan mungkin cacian orang lain demi taat pada Yesus. Bayangkan jika Lazarus tidak bangkit, bukankah apa yang dilakukan Marta mencoreng mukanya? Sebab Marta mengizinkan membuka batu penutup kuburan, mengizinkan orang lain pula masuk, padahal di mata orang lain jelas-jelas Lazarus sudah mati. Bayangkan, besar kemungkinan banyak orang berkomentar negatif ketika batu kuburan itu hendak dibuka. Banyak orang di sana bisa jadi merespon dan berkata, "Ngapain dibuka? Lazarus kan sudah mati." Bukankah hal ini dapat menjadi momok di masyarakat nantinya, bahkan konyol di mata orang lain? Tetapi konsekuensi itu dikesampingkan oleh Marta. Ia lebih menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Marta rela dipandang rendah, rela menjadi bahan tertawaan, rela tidak nyaman, rela mengambil resiko demi ketaatannya pada Tuhan Yesus. Sehingga ia dapat melihat dan menyaksikan kemuliaan Allah lewat kebangkitan saudaranya, yaitu Lazarus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kisah tentang kasih dan kuasa Yesus yang luar biasa, serta tujuan-tujuannya yang mendalam dalam membangkitkan Lazarus. Peristiwa ini bukan hanya sebuah mujizat, tetapi dalam semua tujuan tersebut, hal mendasar yang ingin diberitahukannya adalah bahwa Dialah sumber kehidupan. Dialah sumber kebangkitan. Yesus menyatakan kuasa kehidupan yang hanya dapat dilakukan Allah. Melalui peristiwa ini, Yesus memproklamasikan bahwa Dia adalah sumber kehidupan dan Dia adalah Allah. Bagaimana Allah mendidik kita untuk belajar percaya bahwa Dia adalah sumber kehidupan? Apakah kita sendiri telah melihat dan meyakini hal itu? Jika Kristus adalah sumber kehidupan kita, maka marilah kita hidup bagi Dia.
Jalanilah proses kehidupan dengan tetap memandang kepada kekuatan yang dianugerahkannya. Jika Dia adalah sumber kehidupan kita saat ini dan yang akan datang, marilah kita terus percaya kepadanya dan pancarkanlah kasih-Nya, serta beritakanlah namanya melalui seluruh aspek kehidupan kita, termasuk perilaku keseharian kita, baik itu di tempat kerja, di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Hal ini supaya pada akhirnya banyak orang juga masuk ke dalam proses percaya dengan mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan bagi semua manusia, agar Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang datang ke tengah-tengah kami. Ajar kami untuk tetap percaya, untuk melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.